Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS 2021 PPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan Angkatan 17 Kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama Devi Sri Wulandari, yang kedua saya sendiri Maudatur Rahmah, yang ketiga Ainunisa, yang keempat Mustika, dan yang kelima Muhammad Aulia Rahman. Di video ini kami akan mempresentasikan mengenai mind map dan implementasi WOG pada era transformasi digital di Kabupaten Tapin. Adapun definisi dari Whole of Government ini sendiri yaitu pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari instansi pemerintah untuk menjadi kesatuan menuju tujuan bersama. Juga dikenal sebagai kolaborasi kerjasama antar instansi, aktor pelayanan dalam menyelesaikan suatu masalah pelayanan. Dan agen layanan publik bekerja lintas batas untuk mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu. Pada jenis pelayanan publik, yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif, merupakan pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh warga masyarakat. Seperti dokumen yang dihasilkan bisa meliputi KTP, status kewarganegaraan, status usaha, surat kepemilikan atau penguasaan atas barang, termasuk dokumen-dokumen resmi seperti izin trayek, izin usaha, akta, kartu tanda penduduk, sertifikat tanah, dan lain sebagainya. Yang kedua, pelayanan jasa, merupakan pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh warga masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pelayanan barang, merupakan pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan oleh warga masyarakat, seperti misalnya jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan lain sebagainya. Yang keempat, pelayanan regulatif, merupakan pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Pada pola pelayanan publik, yang pertama, pola pelayanan teknis fungsional, merupakan suatu pola pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya. Yang kedua, pola pelayanan satu atap, merupakan pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada suatu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Yang ketiga, pola pelayanan satu pintu, merupakan pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan kewenangan dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan. Yang keempat, pola pelayanan terpusat, merupakan pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang tugas pelayanan masyarakat yang bersangkutan. Yang kelima, pola pelayanan elektronik, merupakan pola pelayanan yang paling maju dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat elektronik atau online sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas masyarakat pengguna. Selanjutnya adalah mengenai penerapan Whole of Government di Kabupaten Tapin. Di sini kami mencatat ada 3 penerapan Whole of Government di Kabupaten Tapin, yaitu yang pertama ialah melalui lapor, kemudian e-court, dan yang terakhir ialah Halo Tapin. Pertama ialah lapor. Lapor adalah akronim dari layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat. Lapor diluncurkan untuk dapat memudahkan para pengelola lapor melakukan cek dan tindak lanjut laporan pengaduan melalui handphone. Lembaga resmi pengelola lapor ialah Kemenpan RB selaku pembina pelayanan publik, Kantor Staf Presiden sebagai pengawas program prioritas nasional, dan Ombudsman RI sebagai pengawas pelayanan publik. Sistem pengaduan online lapor ini telah terhubung dengan 34 kementerian, 100 lembaga, 391 Pemkab, 94 Pemkop, dan 34 Pemprov, termasuk ialah Kabupaten Tapin. Yang kedua ialah pelayanan e-court. E-court sendiri adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik. E-court di Kabupaten Tapin difasilitasi oleh Pengadilan Negeri Rantau
yang tertera pada laman Pengadilan Negeri Rantau dan terhubung dengan laman Mahkamah Agung RI. Yang ketiga ialah Halo Tapin. Kepolisian Resor atau Polres Tapin, Kalimantan Selatan telah meluncurkan pelayanan berbasis digital melalui aplikasi bernama Halo Tapin dengan fitur tombol panik yang terkoneksi langsung dengan telepon seluler milik Kapolres Tapin. Masyarakat dapat memanfaatkan aplikasi yang ada untuk menghubungi pihak terkait apabila ada kejadian kejahatan, kebakaran, atau peristiwa kecelakaan di jalan raya. Aplikasi ini diharapkan terus dapat berkembang dengan melibatkan banyak instansi teknis seperti pemadam kebakaran, rumah sakit, serta instansi pelayanan publik lainnya. Maka berakhirlah presentasi yang kami bawakan mengenai mind map dan implementasi pada era transformasi digital di Kabupaten Tapin. Salah hilaf kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.